aku mau tanya nih, di dalam konten-konten ibu kayaknya seolah-olah tuh ibu membela umat muslim terus, padahal kan di umat Kristen juga banyak kejadian-kejadian kayak rumah-rumah ibadah ditutup, terus umat Kristen tidak boleh ibadah di tempat-tempat tertentu. Itu menurut ibu gimana tuh, Bu? Oke, Pak Supir, kalau bisa nepi dikit, saya pengen ngomong ini. Ini pertanyaan yang penting. Kalau bisa tolong nepi dikit, aku mau ngomong ya. Jadi kalau ada peristiwa-peristiwa di mana gereja ada pelarangan ibadah yang dilakukan oleh umat muslim, itu adalah oknum. Karena apa? Karena mereka yang melakukan itu tidak mewakili semua muslim di Indonesia. Kan Indonesia ini luas, bro, ya. Indonesia ini luas. Jadi mereka itu tidak mewakili umat muslim di seluruh Indonesia. Seperti contohnya aja, misalkan satu saat ada seorang Kristen melakukan suatu tindakan rasis terhadap umat muslim atau umat agama lain, itu tidak serta-merta kemudian mengatasnamakan seluruh orang Kristen di dunia atau di Indonesia, ya kan? Nah, penjelasan saya gini. Sebetulnya orang yang melakukan tindakan seperti menutup ibadah, yang harus bertanggung jawab itu adalah regulator. Dalam hal ini adalah pemerintah, yaitu eksekutif dan legislatif yang membuat undang-undang. Saya kira akar permasalahannya adalah SKB 3 Menteri. Jadi yang harus tanggung jawab adalah regulator, pemerintah, eksekutif dan legislatif yang membuat undang-undang ini. Sebetulnya pastilah dalam proses pembuatan undang-undang ini kan sudah dipikirkan polemik yang bisa ditimbulkan. Jadi mereka yang melarang ibadah yang dilakukan biasanya di rumah-rumah tinggal kan, itu karena mereka berpedoman kepada SKB 3 Menteri ini. Jadi kenyataan di lapangan juga bahwa aparat tidak mampu bertindak secara netral. Bisa juga karena disandra oleh SKB 3 Menteri ini. Jadi kepada Presiden yang mulia Tuan Presiden Joko Widodo dan calon presiden, 3 calon presiden dan wakil presiden yang sedang pamer 3 calon presiden yang sedang mengejar perolehan suara. Saya titip pesan, Anda membuat regulasi, Anda seharusnya juga memberikan solusi. Karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 2, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut cara agamanya masing-masing. Jadi ketika ada sekelompok orang, apakah Kristen, apakah agama lain yang ada di komunitas di mana sesuai dengan SKB ini tidak boleh beribadah, harusnya pemerintah itu juga memberikan solusi. Jangan diam aja. Apakah mereka ini yang dilarang beribadah harus jadi ateis atau bagaimana? Padahal dasar negara kita ini kan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi usul saya, pemerintah yang akan ada, yang sudah ada dan yang akan ada, para calon-calon ini, saya titip pesan. Saya orang kecil, saya pendeta kecil, bukan pendeta besar. Saya titip, tolong, kalau memang sesuai dengan SKB itu tidak boleh beribadah di kompleks perumahan atau di rumah penduduk, silakan Anda sebagai pemegang kekuasaan melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 2, menyediakan, menjamin apakah gedung dewan, apakah pendopo bupati, wali kota, gubernur, apakah membuat tempat di atas pohon, di atas gunung atau di lembah. Pemerintah harus menjamin penduduknya, minoritas sekalipun, untuk menjalankan ibadahnya. Itu menurut saya, ya. Semoga didengar oleh calon-calon presiden, ya. Seperti ada salah satu contoh di Kota Boyolali. Pemerintah Kabupaten Boyolali menyediakan sebuah lokasi di mana di sana dibangun masjid, gereja, pura, vihara
Sehingga orang bisa, kalau misalkan di sebuah tempat dilarang ibadah, maka lokasi yang netral itu ada tempat ibadah untuk semua agama. Mereka bisa pergi ke situ dan melaksanakan ibadah menurut kepercayaan dan keyakinan mereka masing-masing tanpa diganggu dan tanpa mengganggu pihak lain. Gitu aja kok repot.